Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pernikahan, ya ini bab kelanjutannya. Di sini mengenai pembahasan yaitu syarat-syarat itu sendiri, ya syarat-syarat dari rukun. Yang pertama itu ya, yang rukun itu namanya rukun pernikahan itu ada 5 gitu. Pertama itu ada sigot atau ucapan ijab kabul, kemudian ada namanya wali, kemudian 2 orang saksi gitu. Kemudian 2 calon mempelai yaitu laki-laki dan perempuan. Itu berarti ada 5 itu sendiri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini yaitu saya akan membahas mengenai syarat-syarat dari kelima rukun tersebut. Nah, ini dari sigat ya, pelafalan. Pertama di sini ya, sigat itu ada beda pendapat ya. Menurut Syafi'i dan Hanbali ini, dimana namanya ucapan, namanya ijab, bukan ijab maupun kabul itu menggunakan kata zawajtuka atau zawajtu atau angkahtu, nikahkan, kawinkan. Misalnya zawajtuka angkahtuka bla bla bla, misalnya fulan bin fulan bimahrin kadalik berapa gitu. Nah, ini harus kalau menurut Syafi'i Hanbali ini dengan kata-kata tersebut gitu. Kalau misalnya menurut Maliki dan Hanafi ini boleh dengan kata-kata lain, yang penting kata-kata yang semakna dengan hal transaksi. Misalnya baik atau jual. Saya jual baik tuh, itu diperbolehkan dengan itu ya. Tapi kalau misalnya dengan itu dengan syarat, dengan emang ada niat tujuan gitu, jangan sampai hanya baik tuh saja gitu, nanti takut disamakan dengan akad muamalah yang lainnya gitu. Padahal antara akad muamalah jual beli dengan pernikahan itu ada perbedaan gitu, terutama kalau misalnya jual beli ya untuk saling tukar menukar barang, sedangkan pernikahan itu untuk menghalalkan itu kalau misalnya dengan menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu diperbolehkan dengan syarat memang ada pengkhususan gitu, jangan bahasanya umum gitu, takut salah arti, maksudnya salah makna. Nah, itu ya lebih baiknya menggunakan kata zawaj atau angkahtu ya, jangan diribet-ribet. Mungkin kalau di Indonesia ini ya banyak kan menggunakan bahasa Indonesia ya jangan sampai sosokan, misalnya ngomongnya pakai saya jual kamu ya. Ini mungkin kalau di Indonesia agak tabu, agak aneh gitu. Yang lebih baik menggunakan lafal-lafal yang memang sudah umumnya diucapkan gitu. Itu nikahkan dan kawinkan gitu, terus saya memperistri. Nah, itu silahkan gitu, ya, dianjurkan ya hal itu, zawaj itu atau angkahtu. Lalu kemudian di sini pertama di sini syarat ijab ya. Syarat ijab ini ada misalnya ya, semuanya dulu ya. Di sini syarat ijab itu sendiri itu harus satu majelis. Makna satu majelis ini berarti satu tempat gitu, satu waktu, satu ruangan gitu. Jangan sampai si walinya ada di Jakarta misalnya, atau calon suaminya di Bandung gitu. Nah, ini mungkin emang bisa saja, mungkin bagaimana hukumnya mengenai video call. Nah, ini menjadi perdebatan ya, misalnya dengan sekarang gitu, karena mungkin ada wabah gitu, karena mungkin gak boleh ketemu ya, mungkin dibolehkan sah hukumnya ketika terjadi darurat menggunakan namanya secara online gitu akad nikahnya ya. Tapi kalau misalnya dimungkinkan untuk bertemu ya, lebih baiknya
lakukan secara bertemu kayak gitu. Kemudian juga tidak boleh menarik ucapannya. Ya harus yakin, misalnya saya nikahkan, misalnya udah beres bla bla bla, terus si walinya itu gak jadi gitu, gak mau gitu. Nah ini gak boleh gitu, ketika sudah diucapkan menarik ucapannya kembali. Kemudian di sini menyebutkan identitas calon mempelai. Ya kalau misalnya khususnya kalau misalnya anaknya ada dua-duanya perempuan, ya yang dinikahkan yang mana dulu, jangan terlalu umum. Takutnya misalnya yang dinikahkan Maimunah, ya malah nyebutnya Zubaidah. Nah ini harus jelas identitasnya, binnya siapa, Fulan bin Fulannya, Fulanah bin Fulannya siapa. Nah ini disebutkan lebih baiknya apalagi ketika ya emang anak perempuannya bukan satu gitu. Kemudian juga tidak boleh ada batas waktu, ya ini misalnya ya dinikahkannya misalnya hanya 2 tahun gitu, ya ini berarti namanya batas waktu ini nikah mut'ah. Ini gak boleh seorang misalnya walinya menyebutkan misalnya saya nikahkan Fulan bin Fulan dan batas waktu 2 tahun, itu gak boleh. Atau misalnya dengan waktu tertentu, misalnya saya nikahkan Fulana bin Fulana dengan siapa gitu, dengan Fulan bin Fulan, terus misalnya dinikahkan besok atau kemarin atau lusa dengan jeda waktu yang berbeda. Nah itu gak boleh ya nikahkannya, itu berarti harus sekarang gitu. Emang ada perbedaan pendapat mengenai namanya sigat fi'il, baik fi'il mudhari, fi'il madhi, masdar, atau misalnya fi'il amr. Tapi ya mungkin kalau hal itu saya gak bahas karena mungkin rata-rata orang Indonesia jarang pakai bahasa Arab, rata-rata pakai bahasa Indonesia gitu, yang udah paham. Kemudian juga di sini diucapkan oleh wali nikah gitu, jangan sampai wali-wali yang lainnya gitu. Atau misalnya si walinya gak bisa tapi bisa, boleh diwakilkan kepada orang lain dengan syarat ya tidak menyalahi yang diwakilkan gitu. Kemudian juga tidak ada jeda gitu, misalnya saya nikahkan nunggu dulu, misalnya ada jauh waktu lama, ini gak sah gitu, harus diulang lagi gitu. Gimana kalau misalnya gagap ya sih itu emang susah gitu, emang keadaannya seperti itu. Kalau misalnya gagap ya bisa saja sah gitu, karena emang kondisinya seperti itu, susah mengucapkan dengan lancar gitu. Itu mungkin kalau misalnya ada kondisi gagap ya silahkan dengan ucapan gak apa-apa terbata-bata gitu. Kemudian juga di sini tidak ada khiyar. Khiyar ini berarti merupakan sebuah pilihan. Misalnya saya nikahkan Fulan bin Fulan dengan saya nikahkan Fulanah bin Fulanah dengan Fulan bin Fulan dengan mahar misalnya. Kemudian dengan syarat harus misalnya jadi anggota DPR atau jadi presiden, atau misalnya harus membeli rumah. Nah ini nggak boleh seperti itu, nggak boleh ada syarat-syarat seperti itu. Kalau misalnya ada syarat atau khiyar pilihan seperti itu, ya hukumnya batal, tidak berlaku gitu. Tidak boleh ada nama syarat, khiyar atau pilihan. Kemudian juga tidak berbilang ini ya perempuannya jangan 2, saya nikahkan 2 perempuan saya gitu. Nah ini nggak boleh gitu, apalagi menikahkan 2 adik kakaknya itu. Nah itu haram, nggak boleh. Atau misalnya dia pengen poligami, pengen dua-duanya, ya nggak boleh dibarengin satu-satu, soalnya ya walinya ya beda bapak gitu. Ya kalau misalnya pengen poligami ya satu-satu,
satu dulu udah ijab beres, kemudian satu lagi gitu. Itu jangan dilakukan dua sekaligus. Nah, kemudian di sini ya ada qabul ya, ijab. Syarat qabul ini mungkin sama sih, hampir sama dengan syaratnya ijab, tapi mungkin di sini ada perbedaan ya. Di sini harus sesuai ijab. Kalau misalnya maharnya misalnya 2 kg emas ya sesuai ucapannya, diucapkan 2 kg emas gitu. Nah, kalau misalnya yang namanya Maimunah, misalnya yang disebutin Maimunah ya disebutin juga Maimunah. Jangan sampai yang misalnya yang ijabnya si fulananya Maimunah malah disebutnya Maisaroh gitu. Nah, ini salah gitu, menyalahi aturan gitu. Ya diucapkannya juga sama mempelai pria. Gimana kalau misalnya prianya gak datang atau diwakilkan, silahkan, asalkan yang diwakilkan itu tidak menyalahi aturan ketika diwakilkan dia untuk menikah gitu. Menjeda ya, mungkin diucapkannya dengan satu tarikan napas. Gimana kalau misalnya pas ijab ngomongnya misalnya diulang 3 kali atau misalnya berkali-kali, apakah itu mempengaruhi pernikahannya? Ya itu gak mempengaruhi gitu, walaupun misalnya salah ucap berkali-kali ya gak mempengaruhi, gak membuat nikahnya gak jadi gitu. Nah itu, kemudian lanjut. Di sini ada syarat saksi. Syarat saksi sendiri yaitu di sini beda pendapat ya ulama ini. Yang pertama ya balik berakal berbilang ini menurut ulama sepakat gitu. Yang berbeda kalau menurut Hanafiyah ini perempuan itu boleh menjadi seorang saksi. Kalau misalnya menurut jumhur, kecuali mazhab Hanafi, itu diperbolehkan apabila seorang itu ya saksinya itu perempuan. Kemudian Merdeka Imam Hambali itu gak usah. Kemudian adil di sini ya orangnya bukan orang yang fasik ya, orang yang jarang sholat atau misalnya orang maksiat. Kalau misalnya orang yang maksiat dijadikan sebagai saksi, nah itu tidak boleh, tidak sah hukumnya, tidak memenuhi syarat. Tapi menurut Hanafiyah ini adil itu menurutnya tidak perlu. Kemudian juga Islam ini disepakati. Kemudian melihat ya, menurut Syafi'i harus melihat. Kemudian mendengar. Kalau misalnya menurut jumhur sih namanya melihat itu tidak usah, karena menurut jumhur yang penting dia bisa mendengar ucapan dari yang melakukan ijab qabul. Nah itu saya yang mungkin kalau misalnya syarat yang lebih ketat ya mungkin mazhab Hanafi ya, mazhab Syafi'i ya, dimana harus memenuhi syarat balik berakal berbilang ini berarti jumlahnya harus 2 saksinya itu laki-laki merdeka ya, semuanya berarti ada 9. Kalau yang lebih Hanafi ini hanya ada 6. Maliki itu berarti syaratnya ada 8. Pemisahan Bali syaratnya itu hanya 7 ya berarti. Oke lanjut. Kemudian mengenai syarat wali. Syarat wali itu pertama balik ya, sudah pasti berakal, merdeka, Islam. Kemudian adil ya, adil ini gak harus Hanafi, Malik ya. Adil ini ya sudah dijelaskan tadi, yaitu bukan orang yang fasik, yang orang yang jarang sholat atau misalnya sering melakukan maksiat gitu. Ini sah, misalnya bapaknya
jarang sholatnya ini tidak diperbolehkan ya, karena menurut Syafi'i Hanbali gak sah gitu. Saya seorang bapaknya jarang sholat atau mabuk itu tidak sah, diharuskan diganti dengan wali yang lainnya. Kemudian ya laki-laki ini menurut Hanafi ini diperbolehkan ya, selain laki-laki berarti perempuan itu diperbolehkan. Kemudian lurus di sini tahu yang apa dilakukan gitu, tahu yang apa diucapkan dari sigatnya gitu, dari rukun syaratnya tahu gitu ya. Ini lurus ini maksudnya tahu mengenai pernikahan itu sendiri. Kemudian tidak melakukan ihram, ya ini syaratnya itu kalau misalnya ingin menikah, misalnya si bapaknya lagi umroh atau misalnya lagi hajian, kemudian anaknya pengen nikah, ya berarti ditunggu dulu sampai dia beres haji gitu. Habis naik haji ya silakan gitu untuk melakukan akad nikah. Kalau misalnya masih melakukan ihram, ya ini tidak diperbolehkan. Kemudian tidak dipaksa, ya tidak dipaksa maksudnya intinya ridho gitu. Si walinya tuh dinikahkan dengan seorang pilihan laki-laki, orang yang sudah menjadi calon mantunya gitu. Kemudian di sini ada urutan perwalian. Di sini pertama ini ya urutannya bapak dan kakek kandung, nasab poin ke atas, kemudian anak cucu yang ke bawah, kemudian saudara laki-laki ya ke samping, berarti nasab ke samping. Kemudian ada paman sebapak serta anak laki-lakinya sekandung dan sebapak. Terakhir ini orang yang memerdekakan atau kerabat asobah. Kerabat asobah ini berarti kerabat yang satu nasab tapi tidak termasuk dari keempat urutan perwalian ini. Ya, kemudian penguasa dan hakim. Syarat calon mempelai di sini ya bukan diharamkan oleh syariat. Ya syariat ini berarti ya agak ya seagama, kemudian ya tidak masa iddah, atau mungkin misalnya tidak diharamkan atau bukan mahram gitu. Intinya ya tidak diharamkan oleh syariat. Kemudian jenis kelaminnya jelas gitu. Ya misalnya cewek harus jelas cewek, ya cowok harus jelas cowok. Jangan sampai nikahnya cewek-cewek cowok-cowok. Nah, ini sering terjadi kasus pernikahan yang dimana ya dianggapnya cowok padahal aslinya cewek, atau kebalikannya dianggapnya cewek padahal cowok. Jadi banyak kasus terjadi. Kalau misalnya ini terjadi ya nikahnya batal gitu, fasah, rusak gitu, batal secara otomatis tanpa talak pun sudah jatuh gitu. Mendengar perkataan orang lain berarti ini mampu berkomunikasi gitu, dia mampu mendengar, mampu melihat gitu. Intinya mampu mendengar ini mampu bisa berkomunikasi, tahu yang apa diucapkan. Misalnya ya jangan sampai yang bapaknya pakai bahasa Arab, si anaknya gak bisa bahasa Arab atau gak ngerti ucapannya. Ini jadi gak memenuhi syarat gitu, gak sah gitu. Jadi harus bisa mampu komunikasinya. Kalau misalnya dia gak bisa mendengar, ya berarti menggunakan bahasa isyarat itu ijab kabulnya. Atau misalnya gak bisa mendengar, atau misalnya juga dengan tulisan gitu.
hanya ini mampu melaksanakan ya, berarti di sini ya gak sakit atau gak kena virus gitu. Ini silahkan gitu mampu melaksanakan, gak lumpuh atau misalnya gak sekarat itu silahkan melakukannya. Nah ini mungkin cukup sekian ya, karena udah terlalu lama. Mohon maaf apabila ada salah-salah ucap atau salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.